Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiar Pamoras dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka UPBJJ Palu, dengan NIM 0535920082. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan nikmatnya kita dapat berjumpa lagi di kelas virtual ini. Kepada yang terhormat Ibu Nurbaya Latif SPD MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan mengenai COVID-19 terhadap sektor UMKM di Indonesia. Apa sih pengertian COVID-19? COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang paling serius. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya bisa melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung, mulut pada saat bersin. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya dianjurkan untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang sakit. Lalu, dampak COVID-19. Virus COVID-19 menyebar luas secara global dan cukup berdampak kepada segala sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Tetapi yang paling terasa imbasnya adalah sektor ekonomi. Karena kasus COVID-19 yang selalu mengalami lonjakan, pemerintah mencari cara untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 tersebut. Salah satunya yaitu dengan menerapkan sebuah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan kebijakan pembatasan oleh pemerintah ini memberikan rasa dilematis. Jika tidak dilakukan pembatasan, jelas kasus COVID-19 akan melonjak kembali. Dan kondisi UMKM di masa pandemi. Kebijakan PPKM memberikan dampak bagi para UMKM, contohnya pedagang kaki lima. Ditetapkannya kebijakan tersebut memberikan kesulitan para pedagang kaki lima untuk mencari nafkah. Pasalnya, setelah ditetapkan PPKM, masyarakat banyak yang berdiam diri di rumah dan membuat sedikit orang untuk keluar membeli barang dagangan dari pedagang kaki lima. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima kesulitan. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan para pelaku UMKM melakukan pengurangan sumber daya bahan baku dan sumber daya manusia. Hal tersebut karena menurunnya jumlah permintaan pasar dan upaya yang dilakukan untuk pemulihan UMKM. Untuk mengatasi dampak yang dialami para pelaku UMKM, pemerintah berupaya mengatasinya dengan melakukan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal dan kerja, dan juga bantuan sosial. Dengan adanya dukungan bantuan tersebut, diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, serta mampu menstabilkan kembali mobilitas UMKM. Namun belum lama ini, dunia kembali dihebohkan dengan munculnya varian baru, varian Omikron namanya. Munculnya varian ini tentu membuat para pelaku UMKM gelisah dan akan menjadi kabar yang buruk bagi perekonomian jika di masa varian ini terus mengalami lonjakan kasus penderita COVID-19 yang menyebabkan dapat diterapkan kembali kebijakan PPKM. Untuk tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya di saat ini, para pelaku UMKM dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dan juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan inovasi dan menciptakan strategi. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker ketika pergi ke tempat umum dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, juga melaksanakan program vaksinasi untuk membangun kekebalan imunitas kelompok. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.